Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwirawati dengan NIM 290225026 dari Prodi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika profesional. Menurut Lubis, etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang mana berupa kehidupan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh serta juga keahlian ialah sebagai pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas. Maksud dari profesional ini sendiri adalah seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam suatu bidang yang telah diakui oleh masyarakat dan diatur oleh organisasi atau lembaga yang kompeten. Profesional biasanya memiliki tanggung jawab etika dan standar kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, profesional diartikan juga sebagai orang yang terlibat atau memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi. Kode etik akuntansi. Kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada Kode Etik Ikatan Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres 8 pada tahun 1998. Kewajiban untuk memenuhi aturan etika ini tidak terbatas pada akuntan yang menjadi anggota kompeten akuntan publik saja, namun mencakup pula semua orang yang bekerja dalam praktik profesi akuntan publiknya, seperti karyawan, partner, dan staf. Adapun kode etik akuntan Indonesia ada 3 kode etik. Yang pertama yaitu prinsip etika. Prinsip etika berlaku umum bagi semua profesi akuntan dan merupakan rangka dasar bagi aturan etika. Prinsip etika disahkan oleh Kongres yang kedua, aturan etika. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Yang ketiga, interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai paduan dalam penerapan aturan etika. Untuk menjadi seorang profesional, kamu harus memperhatikan sejumlah etikanya, dikutip dari situs Immigration Advisor Authority New Zealand. Berikut sejumlah etika profesional dalam dunia organisasi, yang pertama yaitu integrasi. Integrasi adalah kualitas moral yang mendasar untuk menjadi seorang profesional yang baik. Seorang profesional harus jujur, terbuka, dan adil dalam setiap interaksi yang dilakukan. 2. Kompetensi. Seorang profesional harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam bidangnya agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan memuaskan. Ketiga, confidentiality atau kerahasiaan sangat penting dalam dunia kerja. Seorang profesional harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh klien atau pelanggan dijaga kerahasiaannya. Yang keempat, profesionalisme. Seorang profesional harus menjaga tampilan, perilaku, dan sikap yang sesuai dengan standar etika serta moral yang diterima di lingkungan sosial. 5. Kepemimpinan etika profesional. Berikutnya yaitu seseorang harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas tugasnya. Yang keenam, pelayanan. Jika ingin dicap sebagai seorang profesional, seseorang wajib memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada klien atau pelanggan. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Etika profesional yang terakhir adalah seseorang harus memahami tanggung jawab sosialnya dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Aturan etika profesi. Ada 5 klasifikasi ancaman. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi adalah hubungan bisnis yang erat suatu klien. Yang kedua, ancaman telaah pribadi, maksudnya keterlibatan praktisi dalam penyusunan data yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang akan menjadi hal pokok atau subject matter dari perikatan. Yang ketiga, ancaman advokasi, mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat di bursa emiten yang merupakan klien audit laporan keuangan. Yang keempat, ancaman kedekatan. Anggota tim peringkatan merupakan anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari direktur atau pejabat klien. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ancaman intimidasi. Ancaman melalui penekan atas pengurangan lingkup pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah imbalan jasa profesional. Konsep profesional.
Seorang profesional juga wajib memiliki konsep profesional. Hal ini untuk melihat bagaimana para seseorang profesional dalam memandang profesinya di dunia kerja, yang mana tercermin dari sikap dan perilaku. Dilansir e-journal berjudul Konsep Dasar Profesionalisme oleh Deka Danyaman berikut sebagai konsep profesional. Yang pertama, kompetensi seorang profesional harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai di bidangnya agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan memuaskan saat bekerja di suatu perusahaan. Yang kedua, kredibilitas. Memiliki reputasi yang baik dan dapat diandalkan dalam melakukan pekerjaan merupakan konsep dari profesional. Jadi, tugas yang diberikan kepadanya dapat diselesaikan sebaik mungkin. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab. Seorang profesional juga wajib memiliki tanggung jawab. Ia harus bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya, serta mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu, sehingga dapat menguntungkan dirinya sendiri dan perusahaan. Yang keempat, kerjasama yang baik. Konsep profesional selanjutnya adalah memiliki sikap kerjasama. Jadi, seorang profesional dituntut mampu bekerja secara efektif dalam tim dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, integritas tinggi. Agar bisa menjadi seorang profesional, Detikers harus jujur, terbuka, dan adil dalam setiap interaksi yang dilakukan. Selain itu, kamu juga wajib mematuhi standar etika dan moral yang diterima di lingkungan profesional. Ciri-ciri profesional. Untuk memiliki sikap profesional tidaklah mudah, butuh usaha keras hingga orang-orang di sekitar menganggapmu sebagai seorang profesional. Lantas, seperti apa ciri-ciri orang profesional? Berikut penjelasannya. Kompeten dalam dunia kerja, memiliki kredibilitas yang baik, selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, komunikatif terhadap rekan kerja, memberikan pelayanan yang terbaik, memiliki integritas tinggi, fokus pada hasil yang dicapai, mampu bekerja sama dalam tim dengan baik, berpenampilan baik dan sesuai standar etika, terus belajar dari kesalahan yang pernah dibuat. Komisi dan fee referral. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain. Komisi tersebut dapat mengurangi independensi. B. Fee referral atau rujukan adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referral atau rujukan hanya dikenakan bagi sesama profesi. Manfaat sikap profesional. Mempunyai sikap profesional ternyata memiliki banyak manfaat, baik untuk individu maupun perusahaan. Dilansir situs berikut jumlah manfaat memiliki sikap profesional. Yang pertama, meningkatkan reputasi. Sikap profesional dapat membantu meningkatkan reputasi seseorang atau organisasi. Seorang profesional yang handal serta dapat diandalkan akan lebih dihargai dan diakui oleh orang lain. Yang kedua, memperkuat kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci penting dalam menjalin hubungan bisnis dan sosial. Sikap profesional yang konsisten dan berkualitas dapat membantu memperkuat kepercayaan orang lain terhadap seseorang. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas. Memiliki sikap profesional dapat meningkatkan kredibilitas individu atau organisasi di mata orang lain. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas, kamu akan lebih dihormati dan dianggap sebagai ahli di bidangnya. Keempat, meningkatkan peluang karir. Sikap profesional yang baik ternyata juga dapat membantu membuka peluang karir yang lebih baik. Seorang profesional yang dapat diandalkan dan berkualitas cenderung lebih diminati oleh perusahaan atau klien. Yang kelima, meningkatkan kualitas kerja. Manfaat dari sikap profesional selanjutnya adalah dapat meningkatkan kualitas kerja baik secara individu atau perusahaan. Dengan menjunjung tinggi standar etika dan kinerja yang tinggi, kamu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih konsisten. Yang keenam, meminimalisir risiko. Mempunyai sikap profesional yang konsisten dapat membantu meminimalisir risiko yang bekerja. Sebagai contoh, seseorang profesional yang mematuhi standar keselamatan dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden yang merugikan dirinya. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan kerja. Manfaat yang terakhir yaitu dari memiliki sikap profesional adalah dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dengan menjalankan pekerjaan dengan baik dan menjunjung kualitas, seseorang dapat merasa puas dan bangga dengan hasil kerjanya. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan tentang etika profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.